Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bentar. Tal, hari ini kita ada jadwal syuting. Tar dulu. Nih, bawa kamera ngapain? Tah, gimana kan kita mau syuting? Syuting apaan? Nah, ini kan kita mau halal bihalal. Bentar, ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 31 hari Minggu. Astagfirullahaladzim, lupa nih. Ya, di rumah Haji Rahmat. Capek. Iya, betul. Ya udah, Kita siap-siap ya. bentar dulu dong nih. Oh, Peciannya, iya. kegiatannya dengar banget. Oke, siap-siap. Bentar ya, bentar dulu. Bentar. Oke, Mas Tad, saya tunggu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ikuti bersama saya dan An-Nur TV. Pagi hari ini kita akan mengadakan acara halal bihalal, insya Allah di kediaman Bapak Haji Rahmat. Mudah-mudahan bisa mengikuti sampai selesai acara An-Nur TV pada kesempatan pagi hari ini. Dede sini aja ya. Oh, mengikut. Oh, sini aja udah. Mama, udah. Nah ya. Udah, enggak mah. Yuk pemirsa, ikuti saya. Oke pemirsa, saya sudah siap untuk menuju tempat acara. Oh, satu lagi lupa. Masker. Ini penting mengikuti protokolnya pemerintah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, ikuti saya hanya di channel An-Nur TV. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalullah la haula wala quwwata illa billah. Yuk pemirsa, ikuti saya ya. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah berada di lokasi. Masya Allah, perjalanan yang cukup lumayan jauh, tapi insya Allah membawa berkah. Baik pemirsa, udah dulu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan program berikutnya sama saya dan An-Nur TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sha'imina minal 'aidina wal faizin wa 'adahum ilal fitratid dinil qawim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa An-Nur TV, jaga karsa yang berbahagia. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah, Rabb yang kembali mempertemukan kita kepada satu bulan yang suci, yang insya Allah kita kembali menjadi sosok manusia yang fitri. Salawat bertabur salam sejahtera abadi, terlimpah ruah kepangkuan manusia yang paling abadi dan hakiki, dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengusung sebaik doa, mudah-mudahan kita nanti satu lantai dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang Al-Fakir sampaikan adalah halal bihalal, buah nyata kebun Ramadan. Istilah halal bihalal atau halalun bihalalin
tidak pernah kita kenal dalam literatur Islam. Silakan Bapak Ibu cari di Al-Quran cetakan manapun maupun kitab-kitab hadis karangan siapapun. Tidak akan pernah kita temukan dan kita jumpai istilah halal bihalal tersebut. Mungkin istilah halal bihalal ini cuma hanya ada di negara kita yang mayoritas adalah orang-orang muslim. Jadi halal bihalal ini merupakan perkawinan silang antara budaya lokal dengan budaya Islam itu sendiri. Jadi sah-sah saja jikalau andai kata selepas kita melepas kepergian Ramadan, identik adat istiadat kita untuk merayakan halal bihalal secara besar-besaran, baik halal bihalal keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, sah-sah saja. Oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang cukup singkat ini, mari sama-sama kita lihat pengertian halal bihalal di atas secara makna yang lebih luas. Pemirsa yang berbahagia, halal yang pertama adalah mengurai benang yang kusut. Halal yang kedua adalah melepas ikatan. Dan halal yang ketiga, halal artinya lawan kata haram. Mungkin masih banyak lagi kata halal di atas, tapi minimal dari 3 makna kata halal di atas yang kita pandang secara luas. Kenapa orang-orang yang telah lulus dari madrasah Ramadan kemarin harus berhalal bihalal? Pemirsa An-Nur TV Jagakarsa yang berbahagia, yang pertama, halal artinya mengurai benang yang kusut. Dengan datangnya lebaran, dengan datangnya halal bihalal, antara hubungan suami dengan istri, istri dengan suami, atasan dengan bawahan, anak dengan orang tua, teman dengan teman, sahabat dengan sahabat, mungkin tetangga dengan tetangga, yang kurang lebih 11 bulan yang lalu kusut bagaikan benang, maka dengan datangnya halal bihalal, dengan datangnya lebaran, maka benang kusut tadi sedikit demi sedikit kita bisa urai. Kebekuan dalam rumah tangga, kebekuan antara tetangga dengan tetangga, dengan datangnya lebaran, maka akan menjadi cair. Pemirsa, nikmatnya berhalal bihalal saat datangnya berlebaran. Mungkin di antara kita punya kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mungkin kata teman kita, maafin saya ya, sekarang 00, kata temannya, iya saya maafin 00 si 00, tapi yang kemarin bayar dulu dong. Kalau hubungan masalah ini tidak cukup dengan kata maaf. Oleh sebab itu pemirsa yang berbahagia, banyaknya konflik secara horizontal, banyaknya perpecahan, hubungan silaturahim, retak di tengah jalan, putus di tengah jalan, maka kata kuncinya survei membuktikan masih bersemi dengan suburnya penyakit hati dalam diri kita masing-masing. Episode perjalanan manusia yang sudah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu menjelaskan bahkan mengilustrasikan ternyata penyakit hati itu merupakan akar sumber malapetaka sekaligus kerusakan umat yang saat ini sedang terjadi. Kalau ada sebuah pertanyaan, tahukah Anda siapa itu iblis? Iblis yang ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu telah beribadah kepada Allah, bahkan telah ada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, terusir dari surganya Allah. Sekali lagi jawabannya adalah karena iblis memiliki penyakit hati yang bernama sombong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Iblis yang sudah enak tinggal di alam surga, karena salah satu kesalahan yang dimiliki oleh iblis tidak mau tunduk dan patuh terhadap manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Nabi Adam alaihissalam, sehingga muncul keangkuhan iblis, muncul sifat kesombongan dalam dirinya,
saat itulah Allah campakkan dia. Allah usir dari surganya Allah. Kenapa? Karena memiliki penyakit hati yang bernama sombong. Pemirsa yang berbahagia, yang bicara pun punya penyakit sombong. Ataukah Anda, ataukah kita semua yang hidup di panggung dunia ini, pastilah memiliki sifat kesombongan, ujub di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tahukah Anda kenapa Nabi Adam sudah tinggal di alam surga, terusir dengan istri tercinta, tercampakkan ke panggung dunia, segala kenikmatan surga terlepas begitu saja? Maka sekali lagi, karena Adam memiliki kotoran hati yang bernama serakah. Kita pun punya yang namanya penyakit serakah ini. Lihat manusia ketika dilahirkan ke dunia ini, ketika dilahirkan, bahkan ketika melepas dunia ini, dengan kata lain telah meninggal dunia. Kita bisa bandingkan dan bisa kita bayangkan, ketika manusia lahir ke alam dunia ini dalam keadaan lemah, tidak punya apa-apa, lemah iman, sehelai benang pun tidak melekat di tubuhnya. Saat itulah bisa kita lihat seorang anak bayi yang berojol dari rahim sang ibu, kemudian tangannya melakukan atau seperti ini yang saya gambarkan, yang saya contohkan. Beda dengan ketika orang mau meninggal, tangannya terbuka. Bahkan ketika orang sholat pun bisa kita lihat, ketika dia mengangkatkan kedua tangannya takbir Allahu Akbar, terbuka lebar-lebar. Ada apa ini semua? Apa makna filosofis ini semua? Bisa kita lihat ketika anak bayi lahir ke dunia, tangannya semacam ini, menandakan bahwa sifat manusia, mohon maaf, sifat manusia memiliki sifat keserakahan yang kuat dalam dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi sebaliknya, ketika ini manusia meninggalkan dunia, meninggal dunia, lihat saat ketika meninggal tangannya terbuka lebar. Kenapa? Karena manusia ketika meninggal dunia tidak membawa apa-apa. Harta, pangkat, jabatan yang ia cintai, istri cantik, jelita dan sebagainya, tidak memiliki nilai sedikit pun. Tapi yang dibawa oleh kita tidak lain adalah amal kebaikan yang dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, yang ketiga, tahukah Anda terjadinya pembunuhan di muka bumi ini? Terpaksa darah Habil tumpah membasahi tanah. Karena jawabannya, Qabil memiliki penyakit hati yang bernama dengki, sehingga kedengkian itulah darah Habil terpaksa tumpah membasahi tanah di muka bumi ini. Pemirsa yang berbahagia, yang kedua, tidak lain adalah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi halal bihalal ini. Pemirsa yang berbahagia, yang kedua, halal artinya melepas ikatan. Apa yang harus kita lepas dalam ikatan hidup kita ini? Ramadan mengajarkan kemarin, yang harus kita lepas adalah ikatan hawa nafsu yang kerap membelenggu dalam kehidupan kita. Dengan hawa nafsu, pemirsa, kita bisa melihat peradaban Islam, gedung-gedung bertingkat, dan bisa membedakan mana yang terbaik, mana yang buruk, mana yang cantik, mana yang kurang cantik. Bukan berarti kita membunuh yang namanya hawa nafsu. Dengan hawa nafsu itulah kita bisa melihat, bahkan membedakan yang sekarang ini bisa kita lihat. The real war, peperangan yang sebenarnya adalah tidak lain dan tidak bukan. Kalau kemarin di Ramadan kita ditempa, kita peka dalam sesuatu melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Latihan yang sebenarnya bukan hanya 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Lulus atau tidaknya kita dari madrasah Ramadan tidak lain adalah ditentukan oleh 11 bulan ke depan. Kita bisa menghadapi hawa nafsu yang tidak nampak oleh mata kepala, tapi semuanya bisa kita rasakan. Menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian yang pertama belum juga selesai, sudah menanti ujian berikutnya. Silih berganti seakan-akan tidak mau berhenti. Belajar dari bentuk keujian yang Allah limpahkan kepada kita. Memang dari awal Allah sudah katakan, ahasiban nas
ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengaku beriman kepada Allah namun sebelum diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapapun orangnya, jangan jauh-jauh pemirsa. Para nabi dan rasul, mereka semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi dan rasul yang dianak emaskan, yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Setiap umatnya mencontoh apa yang Allah uji terhadap para nabi dan rasul. Pantang mundur, surut ke belakang, itulah ujian yang saat ini Allah titipkan kepada kita. Oleh karenanya, begitu banyak syarat sekali tarbiyah yang telah dicontohkan Ramadan kemarin. Pelajaran berharga itulah mampu kita jadikan, bahkan kita juantakan sekaligus kita terjemahkan saat ini kita masuk di hari raya Idul Fitri. Idul Fitri kembali kepada fitrah yang semula. Idul Fitri bukanlah dengan makanan yang enak, bahkan pakaian yang serba memikat, jumlah mobil yang begitu banyaknya. Bukan itu yang dilihat, tapi sekali lagi yang dilihat tidak lain adalah berapa banyak peningkatan yang melesat. Bagaimana peningkatan iman kita ini yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, An-Nur TV Jaga Karsa. Yang ketiga, halal artinya lawan kata haram. Ketika di bulan suci Ramadan kemarin, kita bisa melihat siang hari makanan begitu banyak terhidang di meja makan. Yang kita tahu bahwasanya hakikatnya makanan itu adalah halal. Kenapa tidak kita makan dan kenapa tidak kita santap? Karena yang bisa menjawab tidak lain adalah iman yang paling dalam. Saat iman yang menjawab, karena saat itulah belum saatnya berbuka puasa. Saat kita berada di kantor, mungkin tidak ada yang bisa melihat. Kita bisa saja makan seenaknya, minum sebanyak sepuas mungkin. Kenapa semua itu tidak bisa kita lakukan? Karena jawabannya Allah yang gerak monitor dalam detak kehidupan kita. Kita bisa mengambil esensi pelajaran ketika di bulan suci Ramadan kemarin. Dari yang halal saja masih bisa kita bertahan. Dari yang haram pun sama masih kita bertahan. Disitulah nikmatnya dan indahnya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu pemirsa, lawan kata halal inilah yang perlu kita garis bawahi. Kita beranjak dan berinjak dari itu semua. Kita belajar dari bulan suci Ramadan. Bulannya tarbiyah, disusun banyak sekali kurikulum Ramadan dalam membentuk karakter kepribadian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, mampukah itu semua kita terjemahkan saat ini dan untuk kedepannya? Mudah-mudahan Ramadan yang baru saja kita laksanakan, Ramadan yang baru saja hadir dalam kehidupan kita, merubah tatanan ibadah kita, merubah struktur karakter keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah pasti itu semua menyangkut masalah ujian yang Allah berikan kepada kita, siapapun orangnya. Pemirsa yang berbahagia, An-Nur TV Jaga Karsa, mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah, dan kita berharap bahkan berdoa, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bisa menjumpai kita dan kembali kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita, mudah-mudahan selama 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Siangnya kita menahan lapar dan haus, malamnya kita melaksanakan sholat tarawih, sholat di keheningan malam dalam bentuk tahajud. Kemudian kita istikharah, kemudian kita menguntai kita wahyu ilahi Rabbi, senantiasa kita mohon kepada Allah. Seluruh itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan halal bihalal yang cukup singkat ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali menjadi sosok manusia yang fitri, yang benar-benar
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.